Hai, jumpa lagi saya. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Kita masuk pada embun pagi siang hari ini. Itu berbicara tentang perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Itu saya ambil dari Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul ini banyak menceritakan tentang riwayat Rasul Paulus dalam perjalanannya. Khususnya Rasul Paulus bertobat, terima Yesus, dan dia menjalani beberapa kota yang ada di Yerusalem, dan akan banyak kota-kota dikunjungi Rasul Paulus sebagai kesaksiannya. Dan salah satu kota yang saya mau bicarakan tentang perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Waktu Paulus yang ada di Efesus, daerah Efesus, kita banyak kenal bahwa daerah Efesus itu daerah penyembah berhala yang paling banyak, yang terkenal pada zamannya Paulus. Dan waktu itu Tuhan utus Paulus ke kota itu, ada beberapa anak buahnya, termasuk Timotius, Titus, dan ada beberapa perempuan. Yang saya lihat di sini, Paulus itu luar biasa punya hikmat, secara khusus bagi orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Paulus itu tidak banyak berkata-kata. Kalau saya lihat, saya juga pernah melihat film Rasul Paulus ini, waktu dia menginjil. Rasul Paulus itu kalau kita melihat dirinya lewat film yang saya lihat, tidak tertarik. Orangnya botak, orangnya gemuk, dan bicaranya juga tidak terlalu terlalu keras, tapi dia berbicara apa adanya. Dia berdiri di pantai, dia di atas kapal. Paulus itu luar biasa. Dan saya rindu membawa satu kata di firman Tuhan, dikatakan dalam ayat pasal 20 ayat 21. Dia berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus itu sangat-sangat sekali melihat orang-orang Yahudi itu bertobat. Kalau berbicara bertobat itu panjang, lebar, luas, dalam, jauh, tinggi, tidak bisa diukur. Tapi maksudnya Paulus ini ketika dia ada di Efesus menyampaikan firman Tuhan, berada di tengah-tengah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang takut kepada Tuhan. Dia hanya menyampaikan yang sangat kuat di kita. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat dan kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus itu suka tekankan pertobatan. Ya, kalau kita berbicara pertobatan, saya juga masih maksimal. Mungkin kalau 100% mungkin masih ada 25, 35, 45, masih belum separuhnya. Tapi Paulus itu tegaskan pertobatan. Kenapa Paulus tegaskan pertobatan? Karena dia miliki. Tidak mungkin dia berani sampaikan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak. Dia juga harus ada di dalam menjadi potensi. Dia ada juga dalam tinggal, dia ada juga dalam bergemar, dia ada juga dalam nyata terbukti. Dan ketika itu juga dialami, dia lakoni, dan dia benar-benar. Kalau banyak yang tahu Rasul Paulus itu mati tidak seperti yang kita bayangkan, enak-enak tidur tanpa tidur, atau bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan. No. Rasul Paulus itu mati, kata orang digantung. Banyak pendeta mengatakan Rasul Paulus itu mati digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Mungkin aja yang saya sampaikan. Terakhir 22 dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi diriku dan di situ. Jadi Paulus tahu, walaupun dia mengajar tentang pertobatan, dia juga tahu dirinya bahwa dia tidak tahu tentang hari esok. Sama kita juga. Kita percaya Yesus, kita sungguh dalam Tuhan, kita takut sama Tuhan, kita utamakan, kita beranikan sampai ke firman Tuhan, tapi kita tidak tahu hari esok. Ke depan pun 1 jam saya juga tidak tahu apa diriku. Tetapi apa yang kuhadapi, jam yang kuhadapi, masalah tekanan kuhadapi, persoalan sakit penyakit, silih berganti, saya tetap Tuhan terima kasih. Kalau saya tidak ada di dalam, kalau saya tidak tahu, saya sombong, saya bangga, saya merasa benar. Tetapi sesungguhnya hanyalah Tuhan yang bisa memaksimalkan kita. Waktu kita senang, bahagia, waktu kita duduk bernyanyi, bermazmur, waktu kita sungguh-sungguh sinkron sama Dia. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat siang.